pagi ini Tuhan, sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu karena anugerah-Mu Tuhan. Terlalu banyak proses yang kami alami Tuhan, tapi kami percaya ya Tuhan. Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Engkau selalu bersama kami Tuhan. Sampai saat ini Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Biar Engkau berbicara kepada kami, siapapun kami yang ada di ruangan ini Tuhan. Biar firman itu menguatkan kami. Terlebih firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau jamah hamba-Mu, siapa hamba-Mu ya Tuhan di hadapan-Mu. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, hamba dilayakan berdiri di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Haleluya. Bapak Ibu, kita bersyukur kita boleh ada pagi hari ini di penghujung bulan September. Kalau sudah berbicara berber, sebentar lagi kita memasuki bulan Desember. Bapak Ibu, itu semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Perjalanan hidup kita sampai detik ini, atau kita bisa berada di tempat ini semua itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sama dengan perjalanan bangsa Israel. Mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka menuju tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada mereka, yaitu tanah Kanaan. Bapak Ibu, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak proses yang mereka alami dalam perjalanan mereka selama 40 tahun. Tapi pada akhirnya mereka melihat kemuliaan Tuhan. Mereka melihat, menikmati tanah yang dijanjikan oleh Bapa kepada mereka sungguh luar biasa. Ada proses yang mereka alami, tetapi ujung-ujungnya mereka menikmati berkat yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, sama dengan kehidupan kita. Ada pergumulan, ada tantangan. Itu proses di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini saya memberi judul khotbah saya bahwa Tuhan ada di proses hidupku. Bapak Ibu, kita sama-sama belajar di dalam Ulangan 8 ayat 1 sampai 5. Judulnya bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. 1, 2, 3 kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan masuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan di kakimu, tidaklah menjadi bengkak sampai 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Kisah daripada Ulangan 8 ayat 1 sampai 5 adalah itu kisah di mana Musa berbicara kepada bangsa Israel
di perbatasan. Pada waktu itu Musa hanya melihat tanah perjanjian. Kita tahu bahwa Musa tidak memasuki tanah perjanjian. Musa hanya memandang dari gunung, wow, itu tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada umatnya. Allah berbicara kepada Musa. Kita tahu kitab Ulangan ini adalah kitab yang ditulis oleh Musa. Dalam teologi kitab ini atau Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan adalah kitab Pentatut, adalah kitab 5 kitab yang ditulis oleh Musa. Bapak Ibu, kisah daripada ini Allah berbicara kepada Musa dan Musa berbicara kepada bangsa Israel. Istilahnya mengulang bahwa mereka melakukan perjalanan 40 tahun sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Maka Musa memberi pesan kembali kepada bangsa Israel. Mengingatkan kepada bangsa Israel. Kalau kita baca kisah ini, kita tadi sudah baca dari ayat pertama sampai ayat kelima. Bahwa sesungguhnya kenapa Allah mengizinkan bangsa Israel harus melewati 40 tahun. Mengapa tidak melewati perjalanan hanya sebulan? Saya merenungkan firman Tuhan ini. Betapa dahsyatnya Allah. Allah mengizinkan kalau kita membaca firman Tuhan ini bahwa sesungguhnya Allah mengizinkan bangsa Israel harus melewati 40 tahun. Kenapa? Itu yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Kenapa Allah mengizinkan bangsa Israel harus melewati 40 tahun? Alkitab mencatat, kita baca Bapak Ibu. Ulangan pertama ayat yang kedua. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea melalui pegunungan Sir. Alkitab mencatat bahwa 11 hari perjalanannya. Bapak Ibu, pengintai aja mengintai tanah Kanaan, mereka melakukan perjalanan 40 hari. Alkitab mencatat dalam Bilangan 14 ayat 34. 40 hari. Maka Alkitab mencatat bahwa perjalanan dari Gunung Horeb ke Kades Barnea adalah 11 hari. Jadi kalau kita renungkan perjalanan bangsa Israel seharusnya menuju tanah Kanaan 2 minggu, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita melihat peta daripada perjalanan bangsa Israel, Allah berfirman kepada bangsa Israel di dalam Keluaran 13. Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Keluaran 13 ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Kita bisa mulai merenungkan. Buktinya ada, Bapak Ibu, kita sudah baca. Ternyata ada rute yang paling dekat. Alkitab mencatat di dalam Bilangan ada 11 hari. Ya kita lebih-lebihkan bisa 2 minggu. Tetapi pertanyaan, kenapa Allah mengizinkan bangsa Israel harus melewati 40 tahun? Nah, kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, kenapa perjalanan kita harus melewati padang gurun, kita harus melewati lembah, bahkan lembah kekelaman. Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan di dalam Ulangan ini, Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya rancangan Tuhan itu luar biasa buat saya dan saudara, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama belajar, kita baca ayat yang kedua, Bapak Ibu. Beginilah firman Tuhan.
Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Titik, koma Bapak Ibu. Tapi kita mau garis bawahi. Kita mulai ingat firman Tuhan berkata, ingatlah akan perjalananmu. Itu atas kehendak Tuhan, bukan atas kehendak umat Israel. Itu bukan kehendak Musa. Kalau menurut saya kehendak Musa, pasti Musa berpikir, lebih baik saya melakukan perjalanan paling lama sebulan untuk sampai ke tanah Kanaan. Itu kehendak Tuhan. Sama halnya dengan kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita. Kadang-kala kita melewati lembah, kadang-kala kita melewati curang, kadang-kala kita melewati persoalan, pergumulan. Bapak Ibu, itu kehendak Tuhan. Tapi pertanyaannya, Tuhan sengaja enggak? Kenapa Tuhan menginginkan kita harus melewati lembah? Kenapa Tuhan menginginkan kita harus melewati gunung? Kenapa Tuhan menginginkan kita harus melewati curangnya perjalanan kita? Bapak Ibu, kita baca seterusnya Bapak Ibu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Di sini kita mengerti kenapa Allah mengizinkan umat Tuhan harus melewati perjalanan 40 tahun untuk mencapai tanah perjanjian. Kenapa mereka harus melewati padang gurun? Kenapa mereka harus melewati perjalanan yang jauh Bapak Ibu? Alkitab mencatat bahwa untuk mengetahui Tuhan punya maksud bahwa Tuhan ingin mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Bapak Ibu, kata merendahkan hatimu dalam bahasa aslinya kata kerja yang artinya menderita Bapak Ibu. Kadang-kala kita hidup kita sama dengan perjalanan bangsa Israel. Kadang-kala kita harus melewati tantangan. Kadang-kala kita melewati persoalan dengan maksud bahwa Tuhan merendahkan kita. Tuhan buat kita menderita agar Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Bapak Ibu, kemarin atau minggu kemarin kita sama-sama diingatkan oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Andreas, respon. Bapak Ibu, perjalanan hidup kita ditentukan oleh respon kita. Respon positif itu akan mendatangkan berkat buat kita. Tapi kalau respon kita negatif, maka kita akan menjadi orang-orang yang stagnan. Bapak Ibu, pertama, kenapa Allah mengizinkan bangsa Israel harus melewati 40 tahun? Pelajaran apa yang kita ambil dari ayat yang kedua Bapak Ibu? Ayat kedua ini menginginkan bangsa Israel supaya mereka mempunyai hati. Apakah mereka percaya kepada Tuhan? Apakah mereka menaati perintah-perintah Tuhan? Kalau kita baca seterusnya, firman Tuhan berkata gini. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bapak Ibu, sesungguhnya kita sedang dibawa oleh Tuhan dengan satu titik. Tuhan mau lihat hati kita. Kadangkala kita direndahkan, firman Tuhan berkata gini,
di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Kalau kita baca ayat kedua ini bahwa Tuhan punya ketetapan, Tuhan punya kehendak bahwa bangsa Israel harus melewati perjalanan 40 tahun. Dengan maksud untuk melihat apa yang ada di dalam hati mereka. Nah, caranya Tuhan untuk melihat apa yang ada di dalam hati dari bangsa Israel. Dengan maksud yaitu Tuhan melihat, ya Bapak Ibu, Tuhan merendahkan mereka. Nah, bagaimana caranya Tuhan merendahkan mereka? Tuhan tidak permalukan bangsa Israel, enggak. Ini bukan berbicara Tuhan merendahkan hati mereka, Tuhan permalukan, enggak. Kata merendahkan hatimu adalah dalam bahasa aslinya adalah kata kerja yang artinya menderita, Bapak Ibu. Setiap kita akan menderita, setiap kita akan mengalami proses. Makanya Tuhan memberikan proses buat bangsa Israel. Bapak Ibu, kalau kita baca kitab Keluaran, kita terkagung-kagung. Kalau Tuhan merendahkan bangsa Israel, kenapa Tuhan masih mengizinkan tiang awan, tiang api? Kalau Tuhan merendahkan bangsa Israel, kenapa Tuhan memberikan mana dari surga? Kalau Tuhan merendahkan bangsa Israel, kenapa bangsa Israel mengalami keajaiban air yang pahit, pada akhirnya air itu bisa diminum? Kalau Tuhan merendahkan bangsa Israel, kenapa bangsa Israel melewati laut Teberau? Kalau Tuhan merendahkan bangsa Israel, kenapa mereka mengalami pertolongan yang luar biasa? Kalau kita baca kitab Keluaran, Bapak Ibu, ketika tiang awan itu berhenti, maka bangsa Israel berhenti. Ketika tiang awan itu berjalan, maka bangsa Israel berjalan. Ketika Allah bilang berhenti dan berkemah di tempat itu, maka bangsa Israel berkemah di tempat itu. Artinya apa, Bapak Ibu? Tuhan tetap mengasihi mereka. Anugerah Tuhan masih ada buat bangsa Israel, Bapak Ibu. Tuhan mengizinkan proses di dalam kehidupan mereka. Bukan berarti Tuhan menarik diri. Enggak. Tuhan mengizinkan proses buat bangsa Israel. Tuhan masih mengizinkan mujizat. Bapak Ibu, kadangkala kehidupan kita mengalami proses seperti bangsa Israel. Kita bertanya-tanya di dalam kehidupan kita, Tuhan kenapa engkau sudah jauh daripadaku? No. Tuhan gak jauh, Bapak Ibu. Sini kita belajar, Bapak Ibu. Tuhan itu enggak jauh. Yang jauh nih. Dalam bahasa Inggris saya pelajari ini ada inner man yang ada di dalam. Mulut kita berkata terpuji haleluya. Saya belajar dari kisah ini, Bapak Ibu. Mulut kita bisa berkata terpuji haleluya. Tuhanku Tuhan yang besar, Allahku Allahku dahsyat. Yang menentukan ini, Bapak Ibu. Alkitab mencatat Tuhan punya maksud. Proses yang dialami oleh bangsa Israel selama 40 tahun. Tuhan hanya melihat hati mereka. Apakah mereka masih percaya kepada Allah? Apakah mereka menaati perintahnya Tuhan? Apakah mereka masih mendengar komando dari Tuhan? Proses yang dialami
oleh bangsa Israel panjang Bapak Ibu. Kita mengalami proses 3 tahun virus corona melanda dunia ini. Banyak yang kehilangan Bapak Ibu. Tapi seperti firman Tuhan berkata, ingat, remember. Kita diingatkan oleh firman Tuhan ayat yang kedua ini. Ingat kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan. Ingat kepada seluruh perjalanan yang kita lakukan. Kita ada saat ini, itu bukan kebetulan. Kita mengalami proses, kita mengalami ketakutan. 3 tahun kita mengalami ketakutan. 3 tahun kita stagnan, kita di rumah aja. 3 tahun kita mengalami proses yang sulit. Jangan lupakan proses itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, kenapa saya memberi judul Tuhan ada di proses hidupku? Karena yang tahu story cerita kehidupan kita adalah Tuhan. Mungkin orang lain gak tahu Bapak Ibu. Suami istri kita gak tahu, anak-anak kita gak tahu story kita, cerita kita. Orang tua kita nggak tahu, tetangga, saudara-saudara kita nggak tahu. Yang tahu cerita hidup kita adalah Tuhan. Saya belajar dari firman ini Bapak Ibu, bahwa hidup kita, pengiringan kita kepada Tuhan bukan sekedar postingan yang berkata bahwa Tuhan ada di dalam kehidup saya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Pertanyaannya, hatimu melekat enggak sama Dia? Bahwa hidup kita bukan berbicara tampilan kita, Bapak Ibu. Tapi hidup kita, pengiringan kita kepada Tuhan berbicara hati, Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau dibuat bangsa Israel. Ayat yang ketiga Bapak Ibu. Ayat yang ketiga firman Tuhan. Jadi Ia di sini berarti Allah huruf besar. Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tadi ayat yang kedua Tuhan berbicara hati. Apa yang ada di dalam hati kita. Nah, ayat yang ketiga Tuhan masih berbicara merendahkan hatimu. Tuhan masih berbicara bahwa kita masih menderita. Tuhan masih berbicara bahwa kita masih mengalami proses. Tetapi firman Tuhan berkata ayat yang ketiga, Dia membiarkan mereka lapar, membiarkan mereka haus. Tetapi pada kenyataan Allah mengirimkan mana. Nah, ayat yang ketiga, Bapak Ibu, pesan yang kita ambil ayat yang ketiga, bahwa sesungguhnya hidup kita bukan berasal dari roti saja. Hidup kita bukan ditentukan oleh makanan jasmani kita. Bukan makanan-makanan roti, bukan spaghetti, bukan Bapak Ibu. Makanan yang kita makan sehari-hari itu hanya menopang kekuatan fisik kita supaya kita kuat.
Tetapi ternyata sesungguhnya makanan sesungguhnya kita buat yang ada di dalam, buat hati kita, buat jiwa kita adalah makanan dari surga, yaitu roti hidup. Yohanes berkata, Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa makan roti ini, dia tidak akan lapar lagi." Waktu Yesus mengalami Matius 4 ayat 4. Waktu Yesus mengalami pencobaan, dicobai oleh iblis. Ayat 4 berkata bahwa Matius 4 ayat 4 Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari perkataan firman. Bapak Ibu, kalau pertama Allah berbicara hati, yang kedua adalah Allah berbicara bahwa sesungguhnya untuk menjadikan hati kita percaya kepadanya, kita harus makan makanan yang berasal dari sorga. Bapak Ibu, coba kita renungkan Bapak Ibu. Mana ini? Kalau kita nonton film, bahkan Alkitab mencatat adalah seperti embun Bapak Ibu, kecil. Mungkin kalau kita makan enggak kenyang, tetapi firman Tuhan berkata bangsa Israel itu dalam perjalanan mereka dikenyangkan oleh mana itu, mereka diberikan oleh mana itu turun dari sorga. Bapak Ibu, bangsa Israel melakukan perjalanan 40 tahun. Mereka melewati badai, mereka melewati persoalan, mereka melewati padang gurun. Mereka hanya makan mana itu Bapak Ibu. Tapi mereka kuat Bapak Ibu. Allah memberi pesan buat kita pagi hari ini untuk kita kuat, bukan makanan yang kita makan sehari-hari, tetapi untuk kita kuat secara rohani kita harus makan yang berasal dari sorga itu. Saya baca sekali lagi Bapak Ibu. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang tidak dikenal oleh nenek moyang, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kata mengerti di sini dalam bahasa aslinya untuk kita mengenal siapa Allah itu. Untuk kita mengenal siapa Tuhan itu, kita harus melewati proses. Kalau kita nggak melewati proses, kita nggak akan kenal siapa Yesus itu, enggak. Karena kita merasa berada di zona nyaman. Bapak Ibu, seperti firman yang disampaikan oleh Pak Andreas, waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya dan orang-orang yang ada di sekitar itu pada waktu itu, mari kita bertolak ke seberang. Pertanyaannya, siapa yang ngajak? Murid-muridnya atau Yesus atau orang di sekitarnya? Jawabannya Yesus yang ngajak. Pertanyaannya, siapa yang suruh mereka ke tanah Kanaan? Musa atau Allah sendiri? Allah sendiri. Nah, waktu murid-muridnya dan orang-orang mengalami badai, Tuhan tidur, Yesus tidur di buritan. Buritan kalau bahasa di kapal, haluan adalah di depan, buritan adalah di belakang. Yesus tidur di buritan. Kenapa Allah izinkan? Kenapa Yesus izinkan proses
Mereka melewati badai. Kenapa Allah mengizinkan bangsa Israel mengalami proses? Cuma satu sebenarnya, karena Allah ingin mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Nah, respon kita, kalau respon kita nggak baik, berarti hati kita juga nggak baik, Bapak Ibu. Ternyata ketika respon kita nggak baik, hati kita, apa yang ada di dalam kita nggak baik, itu perlu makanan rohani. Ada amin? Itu perlu dicas, itu perlu diisi. Gak bisa diisi dengan makanan yang berasal dari dunia ini. Tapi itu hanya diisi oleh makanan yang berasal dari sorga. Bapak Ibu, kekuatan bangsa Israel berasal dari makanan yang berasal dari sorga. Yang menopang mereka bukan saja secara fisik, tetapi secara rohani. Bapak Ibu, karena Allah tahu mereka bangsa yang tegar tengguh. Allah tahu kedalaman hati mereka. Maka Allah selalu mengingatkan supaya mereka percaya kepada Allah. Mereka taat kepada firman. Supaya hati mereka tetap terpaut kepada Allah. Ayat yang keempat, Bapak Ibu. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Bapak Ibu, berapa lama kita pakai sandal? Kita pakai setiap hari. Tahan berapa lama, Bapak Ibu? Paling gak nyampe 2 bulan atau sebulan lebih itu akan putus. Tapi firman Tuhan berkata bahwa pakaian mereka, alas kaki mereka bertahan sampai 40 tahun. Waktu itu gak ada Shopee. Mana ada mall atau warung perjalanan di padang gurun. Tapi ini berbicara bahwa penyertaan Tuhan. Walaupun kita mengalami tantangan, walaupun kita mengalami pergumulan, walaupun kita mengalami sakit, tapi yakinkan bahwa Allah tetap menyertai. Seperti bangsa Israel ini, 40 tahun pakaian mereka tidak menjadi buruk. Kaki mereka tidak menjadi bengkak. Dalam perjalanan hidup kita bahwa kalau pakaian kita, pakaian rohani kita selalu kita kenakan jubah yang berasal daripada Tuhan Yesus. Saya percaya perjalanan kita tidak merasa dingin, kita tidak merasa panas, karena Tuhan selalu menyertai kita. Dari pembacaan ini Bapak Ibu, bahwa proses yang kita alami, pergumulan yang kita alami, apapun yang kita alami sampai detik ini, bahwa itu proses, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau bahwa hati kita, apa yang ada di dalam hati kita, apakah kita percaya atau tidak. Bapak Ibu, ayat yang kelima Bapak Ibu, ayat yang terakhir. Maka haruslah engkau insaf,
bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anak. Bapak Ibu, saya ulangi ya. Maka haruslah engkau insaf. Insaf di sini dalam bahasa aslinya kita harus mengerti. Kita harus mengenal bahwa Tuhan Allahmu mengajari. Mengajari di sini saya tercengang ketika saya belajar firman ini dalam bahasa aslinya. Mengajari di sini adalah kata yang dipakai adalah dalam bahasa aslinya adalah disiplin. Mengajari engkau seperti seorang mengajari anak. Tapi kata yang dipakai adalah disiplin. Dari pembacaan kita ayat 2 sampai ayat yang keempat, saya merenung-renungkan kenapa Tuhan mengizinkan satu proses di dalam kehidupan bangsa Israel. Kenapa Tuhan mengizinkan proses di dalam kehidupan kita. Ternyata Tuhan punya satu tujuan, yaitu Tuhan mau kita disiplin. Di sini ada Pak Andreas, seorang militer. Saya percaya bahwa disiplin ini sangat penting di militer. Ternyata kata disiplin Tuhan pakai buat umat Israel untuk mengajari mereka. Kata disiplin Tuhan pakai buat saya dan saudara, mengajari kita untuk kita disiplin. Disiplin di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Timotius, Paulus berkata kepada anak muda atau anak rohaninya, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit, ikutlah menderita sebagai seorang olahragawan, ikutlah menderita sebagai seorang petani. Nah, dari 3 karakter ini, dari 3 profesi ini, semuanya membutuhkan yang namanya disiplin. Seorang olahragawan, untuk dia menjadi juara, dia harus disiplin di dalam kehidupannya. Seorang prajurit, untuk dia menjadi prajurit yang tangguh, dia harus disiplin di dalam kehidupannya. Seorang petani, untuk dia berhasil, dia harus disiplin di dalam kehidupannya. Nah, kita juga sebagai orang percaya, Allah menginginkan kita untuk kita disiplin di dalam kehidupan kita. Kadang-kala kita melalaikan kata ini Bapak Ibu. Berbicara disiplin, seperti waktu saya masih sekolah di STT Sati, saya tinggal di asrama, kita harus disiplin. Bangun jam 5, tidur jam 8. Semuanya ada aturan. Kalau kita melanggar, kita kena yang namanya demerit. Kita harus didenda dan kita bekerja 1 hari. Kalau nggak salah 1 demerit itu 8 jam, kalau 6 jam kita harus bekerja. Nah, kalau kita didenda 3 demerit, kalau kita didenda 4 demerit, berarti kali aja itu kita harus bekerja. Itu kalau di Sati, waktu saya sekolah di Sati. Kita diajarkan disiplin. Itu aturan sekolah. Mau nggak mau kita harus tunduk kepada aturan. Sama dengan Allah memberikan disiplin kepada bangsa Israel. Mereka harus ikut aturannya Tuhan, bukan aturan diri sendiri.
kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus hidup menurut aturan firman Tuhan. Karena kata disiplin ini akan membuat kita insaf, akan membuat kita mengerti bahwa sesungguhnya Allah kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, bahwa sesungguhnya Allah kita Allah yang besar. Kata disiplin yang Allah pakai ini bukan saja disiplin sesaat, enggak. Sama dengan saya waktu saya sekolah, kata disiplin yang saya pakai bukan saja di Sati. Selama saya bertahun-tahun di Sati atau waktu saya di asrama, saya harus disiplin. Ketika saya keluar dari Sati, saya sudah enggak disiplin. No. Sama dengan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, ternyata Allah punya satu tujuan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tujuannya adalah untuk kebaikan saya dan saudara. Tujuannya adalah untuk kita mendapatkan janji Tuhan. Untuk kita mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Untuk kita mendapatkan berkat yang istimewa yang Tuhan sudah sediakan. Allah punya tujuan buat bangsa Israel ini. Mereka mengerti sebelum mereka menikmati berkat yang Tuhan berikan. Mereka harus mengerti bahwa ini bukan usaha mereka. Ini adalah pemberian Tuhan. Makanya Allah mau lihat apa yang ada di dalam hati mereka. Supaya sesudah ketika mereka menikmati tanah Kanaan yang katanya di situ ada madu susu, mereka tidak melupakan Tuhan. Sama halnya yang dialami oleh 10 orang yang mengalami penyakit kusta. Waktu mereka ditahirkan, waktu mereka sembuh. Cuma satu yang balik tersungkur kepada Yesus. 9 enggak. Bye-bye. Sudah mengalami kesembuhan. Sudah mengalami mujizat. Sudah mengalami berkat. Dan akhirnya angkat tangan, melambaikan tangan kepada Yesus. Bye-bye. Cuma satu yang mengucap syukur. Ini yang Tuhan mau. Apa yang ada di dalam hati kita. Ketika kita menikmati berkat daripada Tuhan. Ketika kita menikmati pertolongan Tuhan. Jangan sampai kita balik kanan. Jangan sampai kita berkata bye-bye. Berat. Bagi saya memang firman ini. Kalau saya merenung-renungkan bahwa firman ini adalah firman yang kita butuh perjuangan. Karena proses, setiap kita mengalami proses. Saya juga mengalami proses. Bapak Ibu, proses itu yang membuat kita tetap percaya kepada Tuhan. Bukan mulut kita, tapi hati kita. Proses itu yang menentukan bukan banyaknya postingan kita di media sosial berkata, Tuhan itu baik. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Enggak. Yang menentukan. Saya mengalami satu masalah, satu pergumulan dalam hidup saya Bapak Ibu. Iblis selalu berkata kepada saya, mendingan kamu mundur. Ini faktanya Bapak Ibu. Saya berkata dalam hati saya, mendingan saya mundur dari kependetaan saya di GSDA. Ini faktanya dalam hidup saya Bapak Ibu. Siapapun kita mengalami proses. Tapi satu hal dari firman Tuhan ini Bapak Ibu.
Seberat apapun proses yang kita hadapi Bapak Ibu, ternyata Tuhan punya satu tujuan. Yang Tuhan mau dalam hidup kita, bukan kita melihat yang belum terjadi, enggak. Yang Tuhan mau dalam hidup bangsa Israel, mereka ingat apa yang mereka alami. Nah Bapak Ibu, yang membuat saya bertahan sampai saat ini Bapak Ibu, yang membuat saya bertahan sampai detik ini tuh, walaupun di dalam hati saya kadangkala berkata saya mundur dari pelayanan. Mendingan saya mundur, mendingan saya keluar. Tapi ada suara yang berkata dalam hidup saya, yang membuat saya bertahan di dalam hidup saya. Ingat, bahwa perjalanan hidup kita tidak gampang Bapak Ibu. Setiap kita punya story. Bapak Ibu, saya juga punya cerita. Kalau saya mau cerita bahwa cerita hidup saya terlalu banyak Bapak Ibu. Bahkan saya pernah mengalami hal-hal yang membuat saya sudah mungkin meninggal. Itu yang membuat saya bertahan, itu karena kemurahan Tuhan. Saya pernah mengalami yang namanya kegelapan yang paling mengerikan. Bapak Ibu, saya cuma mau ambil firman Tuhan. Ingat, mungkin saudara tidak mengalami seperti saya, tetapi kita semua mengalami yang namanya virus corona selama 3 tahun. Ingat, tapi pertanyaannya Bapak Ibu, ketika kita melewati semuanya itu, di mana hati kita? Sekarang kita sudah baik-baik saja Bapak Ibu. Sekarang kita sudah enggak pakai masker, kita sudah bisa jalan-jalan, kita sudah bisa healing, kita sudah bisa kemana, ke sana, kemari. Pokoknya kita sudah beraktivitas seperti normal. Kita sadar sudah ada di zona nyaman lagi Bapak Ibu. Pertanyaannya, di mana hati kita? Tuhan gak minta uang kita. Tuhan gak minta harta kita. Yang Tuhan minta, di mana hati kita? Apakah hati kita masih terpaut kepada Dia? Bapak Ibu, proses yang kita alami itu adalah seizin Tuhan. Proses yang kita alami itu ada kehendak Tuhan. Perjalanan kita, maunya kita aman-aman. Perjalanan kita, maunya kita enjoy saja. Perjalanan kita, maunya kita seperti jalan tol, lurus. Perjalanan hidup kita, maunya kita baik-baik saja. Perjalanan hidup kita, maunya kita sukacita terus. Tapi maunya Tuhan beda. Hidup kita bukan kita yang menentukan, tapi Tuhan yang menentukan. Hidup kita hanya ditentukan oleh. Makanya saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Pak Andreas. Respon kita mau negatif, positif ditentukan apa yang ada di dalam. Karena respon kita nggak bisa buat-buat. Ada sekolah buat kita berbuat baik supaya tampilan kita. John Robert Power,
Kita bisa sekolah mungkin 3 bulan, 4 bulan, bahkan setahun kita bisa sekolah di situ supaya kita berperilaku baik seperti seorang Pragawati, seperti seorang yang artis-artis mereka bisa melakukan atau berbuat baik. Itu hanya tampilan luar. Tapi respon kita nggak bisa bohongi. Karena saat kita menghadapi badai, itulah respon, reaksi kita itu nggak bisa kita buat-buat. Bapak Ibu, saya kasih contoh gini untuk mengakhiri. Waktu kita nyetir, ada orang nyerempet, menentukan adalah respon kita. Kalau kita bilang haleluya duluan. Tapi respon yang negatif, waktu dia nyerempet, klakson kita tit 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 tit, dan kita kejar, kita balik nyerempet. Respon itu sangat menentukan. Itu nggak bisa dibuat-buat Bapak Ibu. Kita nggak bisa berperilaku yang baik, muka kita buat-buat, enggak. Karena nggak bisa berbohong di dalam Bapak Ibu. Nah itu yang Tuhan mau buat bangsa Israel. Pagi hari ini kita diingatkan, kita bukan siapa-siapa. Kalau kita ada saat ini, itu karena Tuhan. Makanya saya paling suka kata sola gratia. Sola gratia dalam bahasa Latin yang artinya aku ada sebagaimana aku ada. Itu karena Tuhan, bukan karena aku. Seperti kata Paulus, aku ada sebagaimana aku ada. Itu bukan karena aku, karena Tuhan. Kita ada saat ini bukan karena kita kuat, kita minum vitamin, kita minum suplemen, enggak. Itu karena Tuhan. Mari kita lihat hati kita. Apakah kita masih terpaut dengan Dia? Kalau hati kita sudah enggak terpaut, kita mulai mencari makanan yang kita bisa kuat, bukan kuat secara fisik, tetapi rohani kita. Ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, ayat yang terakhir gini. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dalam hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Marilah kita hidup hati kita terpaut kepada Dia. Karena perjalanan kita masih panjang. Kita enggak tahu di depan, kita enggak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau hidup kita terpaut kepada Tuhan, hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan buat kita untuk kita terus bergantung, hati kita bergantung kepada Tuhan. Gandol Gusti. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan yang indah Tuhan, kami bisa berkumpul bersama-sama, bersekutu, menikmati hadirat Tuhan. Sementara kami naikkan pujian, kami boleh menikmati Tuhan bekerja di dalam setiap kami. Ketika kami mendengar taburan firman Tuhan, biarlah itu akan terjadi dalam kehidupan setiap kami. Menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Jadikan kami tanah-tanah yang subur. Sehingga firman yang sudah kami dengar itu akan bertumbuh dan berbuah lebat. Bahkan membawa setiap kami punya iman, pengenalan akan Tuhan. Makin berakar kuat ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya. Terima kasih Bapa di surga. Kalau hamba-Mu sudah Tuhan Kau pakai sampai saat ini. Kami percaya Tuhan, masih banyak yang belum kami lakukan.
Tetapi Tuhan percayakan kepada kami secara pribadi Tuhan untuk mengasihi domba-domba, mengasihi pekerjaan Tuhan, mengasihi gereja ini. Biar gereja ini akan terus bertumbuh menjadi gereja tempat rumah doa. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu Tuhan untuk semua surat-surat yang terus tetap berjalan. Kami percaya Tuhan, waktunya Tuhan adalah waktu yang tepat dan yang terbaik. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati seluruh pengurus, seluruh panitia Natal Tahun Baru, seluruh pelayan mimbar di tempat ini, seluruh jemaat Tuhan, kami semua terlibat di dalam pelayanan apapun Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Engkau selalu melindungi dan memelihara kami. Engkau memberkati apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan. Engkau memberkati keluarga kami. Engkau menjamah Tuhan bagi mereka yang sakit, yang tidak bisa bersama-sama dalam ibadah di rumah Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, Engkau melawat mereka, Engkau mengasihi mereka Tuhan. Berkat yang sama juga mereka akan terima. Kami percaya ketidakmampuan Tuhan akan memberikan kekuatan serta sukacita Tuhan akan tinggal di dalam kehidupan mereka yang sakit. Terima kasih Bapa bagi kegiatan ibadah-ibadah di tempat ini, KKA ataupun ibadah-ibadah di dalam rumah Tuhan, sampai ibadah anak-anak sekolah minggu. Tuhan Kau memberkati. Bagi lansia, bagi pria, wanita, semua Tuhan Kau berkati. Terima kasih Tuhan, kami boleh bertumbuh bersama-sama di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar apabila kami pulang ke rumah kami masing-masing, berpisah satu dengan yang lain, kiranya Tuhan Kau sertai kami pulang dengan damai dan sukacita. Bagi ibadah kaum muda, ibadah sekolah minggu, dan nanti sore kami datang kembali dalam ibadah di tempat ini. Tuhan, kehadiran kami Engkau berkati. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan yang selalu kami rindukan, itu terbangun di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan memberkati melalui apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa. Kami ingat ada saudara Bapak Thomas yang sedang bertugas di luar kota. Tuhan Kau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Pulanglah ke rumah dengan sukacita. Berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan menyertai engkau melimpah dalam kehidupanmu. Mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Amin.